Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Almas Voice, selamat datang di podcast cerita Ramadan, tempat kita berbagi kisah seru seputar bulan suci Ramadan. Kali ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat inspiratif dan juga legend nih teman-teman yang sudah lama di SDI Al-Maslahah. Kita sambut Mem Erni. Assalamualaikum Mem Erni. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Mem, baik. Masya Allah, kabarnya baik. Selama puasa ini, apakah lancar Mem puasanya? Alhamdulillah lancar Mem. Masya Allah, lancar. Kalau yang di rumah nih, anak-anak lancar enggak puasanya? Semoga lancar ya Mem. Iya, amin. Baik, kita kali ini memiliki tema yang sangat-sangat inspiratif nih. Kita hari ini akan membahas tentang nabi atau rasul yang cocok kali ya, mengenai sikap, sifat ataupun yang bisa dicontoh sama anak-anak Mem. Ya. Kira-kira nih Mem, nabi atau rasul siapa sih yang cocok untuk menjadi panutannya anak-anak? Nah, sebelumnya ya, yang nabi kita kenal itu kan banyak ya Mem ya. Betul. Hanya saja ada satu nabi itu yang sifatnya sangat sempurna. Masya Allah. Siapa ya kira-kira? Ya, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kayak gitu. Jadi Nabi Muhammad ini ada suatu sifat yang beliau ini benar-benar dicintai banyak orang. Masya Allah. Sifat apa kira-kira itu Mem? Nah, beliau ini punya sifat yang jujur, Mem. Jadi di Mekah sana, beliau ini itu terkenal dengan sifat yang jujur, bisa dipercaya, dan orang-orang itu percaya kalau menaruh barang, memberikan barang ke Nabi Muhammad itu akan dijaga sama Nabi Muhammad. Masya Allah. Berarti banyak orang Mekah yang sangat percaya sekali nih sama. Nah, ini sampai Nabi di Mekah Muhammad. sana, Nabi Muhammad itu mendapat julukan Al-Amin, Mem. Apa itu kira-kira Al-Amin? Nah, Al-Amin itu adalah orang yang bisa dipercaya. Masya Allah. Berarti Nabi Muhammad ini memiliki sikap atau sifat yang jujur dan dapat dipercaya ya Mem ya. Itu bisa dicontohkan untuk anak-anak kan Mem ya. Nah, kayak gini. Contohnya ya, kalau untuk anak SD itu seperti waktu ulangan. Betul. Waktu ulangan itu anak-anak itu kan ada yang jujur, ada yang enggak. Betul. Jadi kalau yang Seringkali nggak jujur Mem. itu biasanya ya lihat-lihat buku. Iya, Di bawah bukunya ada di kolong meja Mem ya, Iya. masih ada itu. Kalau Mem. nggak gitu lihat-lihat punya teman. Iya, betul. Seperti itu. Nah, itu kan kurang jujur ya, Mem. Betul. Apalagi Iya. puasa-puasa gitu kan ya, mengurangi ya. Kayak gitu. Terus beliau itu juga kalau misalnya melakukan kesalahan ya jujur. Misalnya kalau anak SD ya, Iya. merusak barang milik Temannya. itu, nah dia tuh jujur ngomong kalau misalnya dia ini salah, terus dia Iya. berani untuk minta maaf, Mem. Betul. Memang banyak sekali, mungkin anak-anak masih banyak yang takut Mem ya kalau untuk jujur. Mungkin di rumah bisa dilatih juga untuk jujur. Nah iya, untuk di rumah itu juga kalau misalnya orang tuanya bilang apa, misalnya disuruh beli apa, nah itu kan biasanya uangnya sisa ya Mem. Iya, betul. Nah, kayak gitu. Kadang itu diambil Mem, nah itu kan termasuk nggak jujur ya Mem. Iya. Ya, nah kayak gitu. Bahkan sebelum orang tuanya tahu nih kembaliannya, mungkin sudah dibelikan duluan Mem ya. Iya, dibelikan permen atau apa. Nah, itu kan juga kurang jujur ya Mem. Iya. Terus lagi nih Mem, ada kisah inspiratif Masya zaman Allah. dahulu nih. Zamannya Nabi Muhammad masih belum jadi rasul ya, masih belum jadi nabi itu. Nah, beliau ini berdagang Mem. Berdagang ikut berdagang kepada Siti Khadijah. Iya, istrinya. Ya, istrinya. Awalnya itu masih belum jadi istri, Mem. Oh iya. Masih ikut berdagang dengan saudagar kaya itu kan, istrinya itu yang suatu saat menjadi istrinya itu ke negeri Sam. Nah, mana negeri Sam itu? Ya, di mana ini Mem? Mana ya? Banyak yang masih belum tahu nih negeri Sam itu di mana. Nah, kalau sekarang itu terpecah dari beberapa negara ya, Mem. Iya. Negara Suriah, Lebanon, Palestina,
sama Yerusalem. Masya Allah. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak negara-negara yang disebutkan MR ini tadi? Jangan lupa ya di komen. Ada yang tahu. Lalu ceritanya bagaimana lagi nih, Mem? Nah, beliau itu kan berdagang ya, men. Namanya orang berdagang itu biasanya kan bilang, oh ini daganganku terbaik, nomor Iya, satu, kayak betul. gitu kan ya. Nomor satu kan dagangannya, Mem. Iya. Nah, tapi Nabi Muhammad ini jujur, karena beliau jujur, beliau bilang kalau barang kualitasnya baik, beliau bilang baik. Tapi kalau enggak, atau ada busuknya, atau ada kekurangannya, beliau jujur bilang, oh barang ini kurang baik, barang ini ada kerusakan seperti ini nah gitu. Jadi pembeli itu tidak merasa tertipu, men. Iya, betul. Kan biasanya kita kan kalau misalnya beli, oh ya kelihatan baik, oh beli, oh ternyata pinggir-pinggirnya busuk, kayak gitu kan. Sekarang banyak sekali marak seperti itu ya, Mem ya. Ya, jadi memang benar-benar Nabi Muhammad ini contoh yang paling sempurna ya Iya, betul. untuk kita gitu, untuk cocok banget untuk anak-anak SD itu, bahwa meneladani Nabi Muhammad itu sudah yang terbaik lah ya, Mem. Jadi karena mungkin berawal dari sikap jujur ya, Mem. Kita bisa dapat dipercaya orang, karena mengembalikan kepercayaan orang pun Sulit. Iya. Jadi anak-anak itu kalau sudah dikasih kepercayaan orang tua, tolong dijaga, apalagi Mem sama misternya. Jangan lupa dikerjakan dengan jujur waktu ulangan. Kalau bisa dikerjakan dengan jujur. Jangan melihat temannya ya. Apalagi melihat buku di kolong meja. Itu jangan, teman-teman. Jangan ya. Lalu kira-kira nih, Mem, pesan apa lagi sih buat anak-anak di puasa ini dengan sikap jujur dan dapat dipercaya ini? Nah, pesannya gini, kalau kita membiasakan diri ya sejak dini untuk bersikap jujur, men, itu otomatis nanti ke depannya kalau kita sudah besar, kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar amanah terhadap suatu tugas. Nah, kan kalau dari kecil dipupuk rasa kejujuran itu, nanti kalau sudah besar bertanggung jawab, bekerja dan lain sebagainya, anak-anak itu menjadikan suri tauladan bagi teman-temannya yang lain, seperti itu, karena sudah terpatri sikap jujur dari diri sendiri sejak dini, sejak di rumah. Ya, kayak gitu. Mungkin orang tua bisa dilatih di rumah ya, Mem. Iya, betul. Dan mungkin anak-anak itu, Mem, takut sama orang tua, karena kadang kalau jujur itu dimarahin, Mem. Nah, kayak gitu. Banyak sekali mungkin beberapa ada insiden sebelum-sebelumnya. Kalau di rumah mungkin anaknya tidak seperti ini, tapi di sekolah berbanding terbalik ya, Mem gitu. ya. Nah, itu sering terjadi. Betul. Karena kalau di rumah, sikapnya baik ya, takut gini, karena orang tuanya marah-marah, dimarahin ya. Tapi kalau di sekolah merasa aman, merasa bahwa orang tua jauh, jadi bersikap yang kurang jujur, seperti gitu. Sama seperti mencuri uang teman, itu kayak kemarin gitu. Di rumah itu seperti anak yang baik-baik saja ya, Mem. Anak saya nggak mungkin seperti itu, kayak gitu. Ternyata di sekolah uangnya kurang, terus mencuri punya temannya, kayak gitu. Dia nggak jujur karena takut dimarahin, kayak gitu. Banyak sekali ya, kita bisa memetik dari sikap sifat Nabi Muhammad SAW, dari sifat jujur, dapat dipercaya, mungkin banyak sifat-sifat yang lain, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri, kita ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih, Mem Erni, atas kedatangan hari ini menjadi narasumber. Terima kasih juga teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.